Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini saudara dan saya, kita semua bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat saudara dan juga keluarga di rumah. Dan biarlah kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Yang
selamanya Yesus, Kau yang kami puja, tiada nama lain, hanya Engkau Yesus. Ditinggikan, dimuliakan seumur hidup kami. Sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu, sembah dan puji nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, Jemaat GBI REM, kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini pendekatan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, bahkan Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak berkata, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dalam kebenaran mendasar inilah kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berotoritaslah kepada semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ruang dan waktu tidak bisa membatasi kuasa-Mu Roh Kudus. Lembutkan hati kami, lawati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk mengajar kami, menunjukkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Maka wajarlah pendekatan kami dengan iman. Selesai kami mendengarkan firman Tuhan, ada perubahan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari saya undang kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Saya ulangi, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Walaupun Anda berada di rumah, saya mohon tetap Anda ambil Alkitab Anda, buka bersama-sama kita baca di tempat masing-masing, supaya sebelum diuraikan kita sudah dapat berkat melalui pembacaan kita. Katakan amin jemaat. Ya, kita mulai. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya.
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca perikop ini, fokus orang seringkali beda dengan fokus Tuhan. Beberapa kali saya dengar khotbah perikop ini, penekanannya ayat 13. Apa itu ayat 13? Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Akhirnya penekanan tentang kesembuhan. Padahal penekanan utama perikop ini bukan di situ, jemaat. Ingat, kalau kita beribadah, fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Kita bicara bagaimana kita meninggikan nama Tuhan. Fokusnya theosentris, not human centris. Kita bicara kekekalan, yaitu di mana fokusnya? Ayat 10. Ini seringkali jarang orang menekankan dalam khotbah. Apa itu? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kata-kata Yesus heranlah Yesus, itu sangat amat jarang dalam Alkitab. Karena fokus kita beribadah kepada Tuhan, kita harus berfokus apa yang membuat dia sukacita, apa kesukaan Tuhan. Ini dibicarakan di sini. Maka kalimat berikutnya menunjukkan sesuatu yang harus kita perlu memperhatikan khusus. Kalimat berikutnya, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Siapa mereka yang mengikutinya? Para muridnya. Apa kata Tuhan Yesus kepada muridnya? Aku berkata kepadamu. Berikutnya apa? Sesungguhnya. Apa itu sesungguhnya? Yang sebenarnya, yang sejatinya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti apa makna di balik kalimat ini? Ada keunggulan tentang iman. Itulah fokus Kristen seharusnya. Karena orang benar hidup oleh karena iman. Tolong perhatikan perikop ini. Ayat 10. Tuhan katakan bahwa iman pada perwira ini punya keunggulan. Iman yang membuat Tuhan sungguh kagum, senang. Dan itu jadi standar untuk dia mengajarkan murid-muridnya iman sebesar ini. Saya tanya jemaat, apakah Yesus ngomong ayat 10? Hamba perwira itu sudah sembuh atau belum? Belum, bukan? Bukan ketika hambanya sembuh dibicarakan iman. Sebelum sembuh. Sembuh itu ayat 13.
Tapi Tuhan memberikan penilaian tentang iman kepada perwira ini di ayat 10. Berarti gambaran iman perwira ini bukan di ayat 13. Gambaran iman perwira ini sehingga Tuhan menyatakan dia imannya punya keunggulan ada di ayat 5 sampai ayat 9. Sebelum ayat 10. Karena ayat 10 dibuka dengan kata setelah Yesus mendengar hal itu. Hal apa? Hal ayat 5 sampai 9. Maka dalam konteks inilah kita bicara iman yang benar. Iman yang punya keunggulan. Supaya jangan iman kita iman yang seperti manusia maksud. Iman yang benar, iman yang punya keunggulan adalah fokusnya kesukaan Kristus. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat khotbah-khotbah saya sebelumnya. Kesembuhan itu bukan ukuran iman. Ingat saudara 10 orang sakit kusta, Lukas 17. Mereka semuanya percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Tapi itu bukan gambaran iman. Kenapa? Akhirnya apa? Semuanya sembuh. Tapi Tuhan bilang yang satu yang beriman, 9 tidak. Hilang yang 9 lagi. Tersirat dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukankah semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 lagi? Kata di manakah? Bukan Tuhan gak tahu. Tapi sebagai bahan perenungan bagi pengikut Kristus, murid-muridnya, kita semua, yang 9 lagi hilang. Yang satu yang didapat beriman. Nah, di sini kita supaya kita evaluasi ulang iman itu yang bagaimana sih? Dan karena perwira ini menunjukkan keunggulan, ada keunggulan iman yang dikatakan Tuhan Yesus, di sini kita belajar dengan benar. Mari kita lihat ayat 5 sampai ayat 9 dengan cermat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yuk kita teliti dengan cermat. Perwira ini orang apa? Bukan orang Israel, orang Romawi. Ingat, saat itu orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Tatanan pemerintahan di bawah Romawi. Dan menurut penelitian ini pamen lebih kurang. Letnan kolonel atau kolonel. Jabatannya tinggi. Dan dia dari bangsa penjajah. Ingat pelajaran sejarah? Kalau orang bangsa menjajah, dia punya superioritas tersendiri. Belanda dulu menjajah Indonesia lebih kurang 3,5 abad. Mereka punya sekolah Belanda, orang pribumi sulit banget masuk. Orang Belanda punya restoran, orang pribumi sulit masuk. Nggak bisa gabung. Makanya orang Belanda menyebut kita pribumi apa? Irlander. Itu menunjukkan statement di bawah. Punya superioritas tersendiri. Dia perwira, jabatannya lumayan tinggi. Kemudian dia dari bangsa penjajah. Berikutnya, kalau kita amati dengan cermat secara lahiriah. Jangan salah, secara lahiriah. Perwira ini lebih tua dari Tuhan Yesus. Ini masih bagian-bagian awal dari Yesus melayani. Usianya lebih kurang 30 tahun. Kalau letnan kolonel itu sekitar 38-40 tahun. Udah termasuk hebat itu. Kalau kolonel 40 tahun.
Dia lebih tua dari Tuhan Yesus. Dia bukan saja punya jabatan, dia bukan saja dari bangsa penjajah, dari usia pun dia lebih tua. Ingat, Yesus saat itu memberi diri jadi manusia dari keluarga Yusuf, tukang kayu. Latar belakang orang sederhana. Berarti pendidikan perwira ini pun lebih tinggi dari Yesus. Ekonominya pun lebih kuat dari Tuhan Yesus. Dari semua yang kita teliti ini, sulit sekali kalimat berikut diucapkan. Apa itu? Mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau Anda teliti, kata memohon dari bahasa aslinya, itu digunakan oleh bawahan terhadap atasan. Atau budak kepada tuannya. Kalau sejajar, meminta. Kalau atasan, memerintah. Kalau memohon, dalam budaya saat itu biasanya tangan di dada. Dan biasanya orang agak membungkuk atau berlutut. Memohon. Dan kalimat berikutnya menunjukkan dia memohon bukan bobot lip service, tapi dari hatinya yang paling dalam. Karena apa? Ayat 6. Yesus pemuda sederhana, gak punya jabatan apa-apa di Israel, termasuk dalam bait Allah, tidak punya jabatan apa-apa. Apa kata perwira kepada Yesus? Bangsa jajahannya kepada Yesus. Tidak punya jabatan kepada Yesus. Yang lebih muda dari dia kepada Yesus. Yang latar belakang pendidikan lebih tinggi, dia lebih rendah Yesus. Kepada Yesus yang ekonominya lebih rendah dari dia. Apa kata dia kepada Yesus? Tuan. Wow. Itu tidak lazim jemaat. Dia ngomong kepada Yesus Tuan. Kyrios dalam bahasa Yunaninya. Seolah-olah dia hambanya Yesus. Tuan. Itu tidak lazim. Kalau saya buat film, maka pemeran Yesus agak aneh memperhatikan perwira ini ngomong sama dia Tuhan. Kalau ada di situ murid-murid Yesus, ini ngapain nih orang? Ada udang di balik batu nggak ngomong dia ini? Tapi tidak. Dia punya sikap yang begitu bagus. Kalimat berikutnya apa? Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jangan baca ayat ini konteks kita. Baca ayat ini konteks mereka zaman itu. Artinya apa? Yang sakit, jemaat, perhatikan ayat 6. Yang sakit bawahan dia atau hamba dia? Hamba dia bukan bawahan dia. Hambaku, kalimat berikutnya apa? Terbaring di rumah dia. Kalau bawahan itu di barak, bukan di rumah dia. Ini budak dia. Kok perwira kurang kerjaan memperhatikan budak? Itu juga tidak lazim. Gak berlaku umum yang dilakukan perwira ini. Kalaupun kau mau memperhatikan budakmu, suruh aja budakmu yang lain. Atau minimal bawahanmu aja suruh cari tabib atau dokter. Ini perwira ini yang repot-repot memperhatikan budaknya. Berikutnya kalimatnya apa? Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalimat kata-kata ia sangat menderita. Perwira ini memiliki empati, merasakan yang dirasakan budaknya. Wow. Ini luar biasa. Maka respon Yesus apa? Langsung Yesus berkata ayat 7. Perhatikan ayat 7. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya.
Dilihat begitu luar biasa rendah hatinya perwira ini dan menempatkan Yesus begitu tinggi dan mulia. Emangnya siapa Yesus? Ingat, Yesus saat itu menampakkan diri, bukan mukanya bersinar-sinar, enggak. Yesus menampakkan diri sebagai manusia biasa. Di atas kepalanya enggak ada lingkaran cahaya, tidak. Kakinya nginjak tanah. Bagaimana pemuda sederhana biasanya. Tapi perwira ini meletakkan Yesus begitu agung dan tinggi. Tuan. Maka wajar Yesus berkata, ayo aku akan datang menyembuhkannya. Kata datang dalam keterangan waktu, segera ayo kita ke sana. Tapi lebih mengherankan lagi, perwira ini bukan saja rendah hati, menempatkan Yesus begitu mulia dan agung. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Wow. Dia begitu konsisten menganggap dirinya hina di hadapan Yesus, menganggap Yesus mulia di hadapan dia. Aku tidak layak. Kalau saya dramatisir sedikit, seolah-olah Presiden kita Jokowi sidak ke daerah NTT. Di satu desa, dia berniat mau menginap 2 malam di desa itu. Dia jumpain ada salah satu lurah di situ. Dia bilang, saya mau nginap sekitar 2 malam di daerah sini. Lurahnya bilang, oh ya Pak, jadi gimana Pak? Pak Presiden bilang, boleh nggak saya nginap di rumahmu? Wow, gitu kira-kira. Lurah pasti bilang apa? Iya jangan dong Pak, janganlah, nggak layak rumahku. Nggak layak rumahku. Seolah-olah itu pernyataan perwira ini kepada Yesus. Dia bukan basa-basi meletakkan dia lebih rendah dari Yesus. Dia bukan basa-basi menempatkan Yesus begitu mulia di hadapan dia dan di depan banyak orang. Tapi dia konsisten. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Wow. Berikutnya apa? Dia meletakkan kepercayaan mutlak terhadap Yesus. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Ini luar biasa. Dia mempercayakan sepenuhnya dirinya terhadap apapun yang katakan Tuhan Yesus. Mempercayakan diri. Ingat, percaya tanpa mempercayakan diri itu bukan iman. Saya percaya sakitku sembuh, itu bukan iman. 9 orang sakit kusta juga percaya Yesus bisa menyembuhkan dan mereka sembuh. Tapi satu yang balik mempercayakan dirinya kepada Yesus. Ingat, iman itu bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan dirinya. Kata-kata perwira ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Percaya penuh dengan perkataan Yesus. Jadi dalam kesempatan ini bapak-bapak, para pendengar dimanapun Anda, jemaat GBIRM, kalau Tuhan katakan sepatah kata saja, percayalah. Apa itu misalnya? Hai suami, kasihlah istrimu. Ya, saya percaya dan saya lakukan. Itu iman. Itu iman. Jangan cari alasan, wah kalau istriku cerewet, berarti lu gak beriman. Atau ibu-ibu, Tuhan berkata sepatah kata, hai para istri, tunduklah pada suamimu. Ya udah percaya saja, lakukan. Itu iman. Ketika kita mentaati apa kata Tuhan Yesus, kita mempercayakan diri apa kata Dia. Apapun yang diperintahkan Tuhan kita taati,
itu statement iman yang berbobot. Tanpa ketaatan, tidak ada statement iman yang berbobot. Catat baik-baik. Khotbah bagus, penyembahan bagus, bahasa roh atau tidak bahasa roh, banyak mujizat, tanpa ketaatan itu tidak gambaran iman. Masih ingat ayatnya sangat terkenal? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia kira bisa masuk surga. Bukan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Karena pada zaman akhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Karena kalimat terakhir ayat 21, mereka menunjukkan tidak taat. Melainkan melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak taat. Kalau saya khotbah ke sana kemari, saya maki-maki istri saya, itu enggak gambaran iman. Sama sekali enggak ada gambaran iman. Ini bahaya sekali. Akhirnya banyak kita orang Kristen rohani hanya dalam kegiatan rohani. Itu manipulatif. Rohani itu taat pada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu rohani. Karena itu gambaran iman. Mempercayakan diri mutlak kepada perkataan Yesus. Apapun dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Baca Alkitab tiap hari. Taat aja. Taat aja. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Baca Alkitab tiap hari. Baca aja. Bawa persembahan perpuluhan. Taat aja. Ampuni kesalahan orang. Taat aja. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Taat saja. Itu yang sedang dikatakan oleh perwira ini. Dia memberi diri mutlak, percaya apapun kata Tuhan Yesus. Ditegaskan ulang dalam analogi ayat 9. Luar biasa sekali. Apa kata perwira ini? Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi tanpa berbantah-bantahan. Sebaliknya, kalau dia berkata seorang lagi datang, maka ia datang. Artinya apa? Aku bawahanmu Yesus. Wow. Katakan aja, aku percaya penuh. Bahkan ditegaskan perwira ini, aku bukan saja bawahan, aku budakmu. Karena analogi kalimat terakhir ayat 9. Kalau 9a tentang bawahan, kalimat terakhir itu tentang budaknya. Apa itu? Ataupun kepada hambaku. Aku ini hambamu Yesus. Bukan hanya bawahanmu, aku ini hambamu. Karena aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perintahkan aja apa? Ku kerjakan Tuhan. Ini iman yang benar. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, dimanapun Anda berada. Iman itu bukan fokusnya pada janji Tuhan. Nanti salah kaprah kita. Iman itu fokusnya pada perintah Tuhan. Katakan saja, kerjakan, ku kerjakan. Pergi, perintah. Makanya Abraham disebut bapak beriman, bukan dijanji. Tuhan menjanjikan dia punya keturunan. Nggak dapat. Begitu dapat, prosesnya puluhan tahun, nggak sebentar. Begitu dapat, bukan di situ Tuhan berkata dia bapak beriman. Begitu dapat, yang ditunggu-tunggu dapat, Allah memerintahkan Abraham.
Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik. Apa kata Allah di surga? Yakni Ishak. Spesifik. Kenapa spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Dia punya anak tunggal dari istri cabang, Ismail namanya. Kalau kau persembahkan kau sembelih Ismail, jauh lebih ringan. Kalau Ishak, tingkat kesulitannya sangat amat tinggi sekali banget. Karena perintah Tuhan setelah yakni Ishak, kalimat berikutnya apa? Yang kau kasihi. Allah nggak bisa dibohongi. Allah tahu isi hati Abraham. Bukan Ismail yang dikasih Abraham, Ishak. Maka kalimat berikutnya, sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji jemaat? Perintah. Fokus iman itu Kristus, bukan kita. Fokus iman itu menyenangkan Tuhan. Teosentris, bukan menyenangkan kita. Jangan lagi gunakan iman. Saya beriman, tahun ini mobil saya ganti baru. Bukan itu iman, itu keinginan. Makanya seringkali di gereja-gereja diajarkan iman yang salah. Sampai ada orang berkata, berimanlah, apa yang kau imanin pasti dikabulkan. Itu kan bahaya. Malah fokusnya janji lagi. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Makin ngawur lagi. Apa hak kita mengklaim janji Tuhan? Bayar premi aja gak pernah. Susah sekali kalau begitu. Catat baik-baik. Saya punya supir. Saya ngomong sama supir ketika saya khotbah di Departemen Keuangan. Turun saya, supirnya turun, saya panggil dia. Mas ini mas. Saya lebih kurang 1,5 jam di gedung itu ada ibadah. Iya pak, iya pak. Ngerti pak. Nah, lihat apa di kursi belakang. Dia lihat sebentar, ada kemoceng pak. Apa saya bilang? Ambil kemoceng sebelum kamu duduk atau makan siang. Ambil kemoceng, kebaskan bodi luar mobil ini. Paling kuat 5-10 menit. Kebaskan. Coba jawab jemaat, itu perintah atau janji? Perintah bukan? Jawab lebih lanjut. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya bukan? Perintah saya, kesukaan saya. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Lanjut. Saya ngomong sama supir saya. Kalau kau konsisten melakukan ini sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Ya, janji kan? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Ya, kesukaan supir. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Janji Tuhan, kesukaan manusia. Beriman bukan bicara kesukaan manusia. Beriman itu kesukaan Tuhan. Maka pada perintah. Makanya kalau kita lihat Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Janji. Tahu kan dalam studi bahasa Indonesia yang paling berbobot mana? Iya perintah. Kenapa berbobot? Karena janji itu akibat. Perintah itu pengakibat. Tahu bobotnya kan? Semua kalimat akibat bergantung absolut kepada pengakibat. Kalau pengakibatnya nggak ada, ya akibatnya nggak ada. Orang gereja suka sekali mengklaim semuanya ditambahkan, semua cari dahulu kerajaan Allah tidak dilakukan dan kebenarannya tidak lakukan. Itu iman halusinasi. Beriman itu pada perintah, akibat mengikuti, janji mengikuti. Makanya orang beriman itu kelihatan fokusnya Tuhan, mengasihi Tuhan. Catat baik-baik, mengasihi Tuhan. Di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 15. Itu gambaran iman. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu menuruti segala perintahku. Fokusnya perintah, bukan janji. Fokusnya perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Orang menuruti segala perintah taat itu mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan, orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Dikejar janji Tuhan. Jangan dibalik. Tidak mengejar janji Tuhan, tapi dikejar janji Tuhan. Tidak mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Apa itu? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang melakukan segala perintahnya. Halo, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan beriman pada janji Tuhan, beriman pada perintah Tuhan. Perwira ini mengikuti Abraham. Fokusnya perintah Tuhan. Apa saja kau katakan, pergi aku pergi, datang aku datang, kerjakan aku kerjakan. Kan itu konteksnya. Semua pada perintah. Dia lakukan. Janji ngikutin. Ini penting sekali. Maafkan saya jemaat. Tolong perhatikan. Kalau kita lupa janji Tuhan, nggak ada masalah. Lu kenapa? Catat baik-baik. Tolong jawab. Tuhan pernah nggak lupa janjinya? Kan nggak kan? Tuhan pernah nggak ingkar janji? Enggak. Bahkan Tuhan pernah nggak terlambat janjinya? Enggak. Jangan ingatkan dia akan janjinya. Karena Tuhan nggak pernah lupa ingatan. Anda dan saya yang seringkali lupa ingatan. Lupa perintah Tuhan. Jangan dibalik. Jadi kalau kita lupa janji Tuhan, nggak ada masalah. Orang perlu janji Tuhan kepada orang gak percaya, jembatan. Atau orang yang dalam pertumbuhannya terjadi stuck. Akhirnya ragu. Orang-orang seperti ini karena kurang iman perlu lihat janji Tuhan. Tapi kalau orang yang waras-waras, sehat-sehat rohaninya, gak usah kita ingat janji Tuhan juga gak apa-apa. Karena janji otomatis datang kalau kita taat. Maka iman itu saya ulangi kepada perintah. Itu yang ditekankan pada ayat 9. Maka setelah ayat 9, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kata heran, kagum. Ada kesukaan yang sungguh dilihat Tuhan dari sikap orang ini. Dan itu jadi momentum Yesus memberikan penjelasan tentang iman kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu Petrus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti ada unsur makna di balik kalimat itu, ada unsur Tuhan memerintahkan kepada Petrus dan kawan-kawan, tiru iman seperti ini. Ada unsur. Karena ada keunggulan. Tidak pernah kujumpai dalam diri orang Israel iman seperti ini. Disertai Tuhan kagum dan senang melihat perwira ini. Pelajarin iman seperti ini. Taat mutlak. Maka Tuhan tegaskan, aku berkata kepadamu, kembali kepada murid-muridnya, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Maksudnya dari luar Israel. Dari luar keturunan Abraham lahiriah. Akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan kejar bukan keturunan Abraham lahiriah, keturunan Abraham rohani. Apa itu? Ingat gelar Abraham, Bapak orang beriman. Iman kalau pada perintah Tuhan, kita keturunan Abraham. Karena Abraham bapak beriman, artinya bapak yang kasih contoh iman yang benar. Fokus kepada perintah Tuhan. Dan tingkat
kesulitan yang paling tinggi bagi manusia yang pernah jatuh dalam dosa, perintahnya yang paling sulit itu Abraham. Nyembeli anak. Yesus ketika jadi manusia, walaupun dia tidak berdosa, dia paling tinggi. Yaitu apa? Menyerahkan nyawanya. Dia sempat berdoa di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalulah. Karena ketika dia memikul dosa, yang paling berat bukan saja menyerahkan nyawanya, tapi Yesus yang sejak kekal. Tahu sejak kekal tidak punya titik awal. Sejak kekal nggak pernah putus hubungan dengan Bapa di surga. Jadi putus hubungannya gara-gara dosa dan kejahatan kita sekalian. Itu yang paling berat sekali. Di salib dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu yang paling sulit. Tapi buat manusia yang pernah berdosa, Abraham yang paling sulit. Nomor 2, contoh-contoh menuruti perintah Tuhan yang sulit. Maria, hamil di luar nikah. Semua rata-rata kepada perintah, yaitu ketaatan. Makanya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, enggak dia cari hamba Tuhan yang bagus khotbahnya. Enggak dia cari hamba Tuhan yang banyak mujizatnya, banyak jemaatnya, atau hamba Tuhan terkenal. Tidak. Yang dicari Tuhan, adakah hambaku yang setiawan, setia, taat. Setiawan. Itu fokus Kristus. Karena orang setia, orang taat, fokusnya pada perintah. Kalau fokus kita pada perintah, kita tegas meletakkan siapa diri kita dan tegas menempatkan Yesus siapa Yesus. Kita budak, dia Tuhan. Kita dulos, dia Kyrios. Kita hamba, dia Tuhan. Maka bukan Tuhan yang taat sama kita. Kita yang taat sama dia. Itulah yang dilakukan oleh prajurit ini. Katakan saja. Atau suruh kau kerjakan, aku kerjakan. Taat mutlak. Dan orang Israel keturunan Abraham lahiriah gak mau taat. Termasuk orang Kristen kebanyakan sekarang. Termasuk Kristen di banyak gereja-gereja sekarang. Jujurlah jemaat. Orang lebih suka beriman. Apa yang harus Tuhan lakukan kepada saya? Bukan apa yang harus kulakukan buat Tuhan. Ini kan bahaya. Bukan Tuhan lagi mempercayakan diri kepada kita. Cukup di kayu salib. Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Dia menjadi hamba untuk memikul dosa kita. Sekarang dia sudah bangkit. Bapa di surga berkata, dia nama, di atas segala nama, dia Tuhan. Dia adalah Tuhan, semua lutut bertelut dan mulut mengaku dia Yesus Tuhan. Maka kita harus memperbudak diri kita kepada dia. Bukan dia kepada kita. Bukan Tuhan tak sama kita. Jadi jangan populerkan. Apapun yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Tuhan bukan budak kita. Apapun yang Tuhan perintahkan, aku taati. Itu baru waras. Itu baru lempeng. Itu baru lurus. Jangan sebaliknya. Makanya jangan terlalu tertarik dengan khotbah-khotbah. Percayalah, apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Jangan tertarik. Ayo Bapak Ibu, saya tanya Anda. Bukankah orang tua yang jahat, kalau permintaan anaknya selalu dikabulkan? Itu orang tua jahat meracuni anakmu. Ada yang kita kabulkan, ada yang tidak. Itu orang tua yang baik. Kalau anak kita bilang pada hari Minggu, "Pa, Ma, aku hari ini gak ke gereja deh, aku ngantuk." Terus Anda bilang, "Oh ya gak apa-apa, ya tidur yang nyenyak nak ya, Papa Mama." Itu mah orang tua bodoh. Merusak anak. Orang tua jahat selalu mengabulkan permintaan anaknya. Jangan rendahkan Tuhan kita. Kita identifikasi apapun yang kita minta pasti dikabulkan dia. Itu menyesatkan. Yang benar, apapun yang Tuhan katakan, ku taati. Itu yang lakukan perwira ini. Itu beriman. Makanya gak heran orang Israel keturunan Abraham lahiriah. Orang Kristen kebanyakan sekarang di mana-mana di Indonesia bahkan di dunia ini. Gak seperti perwira ini. Baca Alkitab tergantung enak atau gak enak. Ke gereja tergantung mood atau tidak mood. Itu kan repot. Halo.
budak itu tidak pernah bicara hak. Budak itu bicara kewajiban. Maka fokusnya taat. Jadi jangan kaget kalau Tuhan katakan yang mengagetkan murid-muridnya. Sedangkan anak-anak kerajaan disebut orang Israel. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Maafkan saya jemaat, jangan terlalu sok akrab kepada Tuhan. Saking sok akrabnya nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa takut akan Tuhan lagi. Padahal Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hati-hati. Konsekuensi logis, kita ditebus, dibeli Yesus dengan darahnya yang mahal. Kita dulos, dia kyrios. Kita budak, dia Tuhan. Maka kita harus membangun iman seperti perwira ini. Katakan sepatah kata aja Tuhan, apapun yang kau katakan, aku lakukan. Itu iman yang benar. Maka akibatnya, berkat mengikuti ayat terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Perwira yang bagaimana? Perwira yang menunjukkan iman yang benar. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sembuh hambanya itu bicara berkat, janji Tuhan. Mengikuti kalau taatnya mutlak, absolut. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan, renungkanlah firman ini. Fokus kita perintah Tuhan. Ingat, perintah Tuhan itu representatif dengan kesukaan Tuhan. Karena kita adalah umat tebusan, kita dulosnya Tuhan, kita budaknya Tuhan, maka fokus kita menyenangkan Tuhan kita. Maka wajarlah kita seperti perwira. Walaupun dia dari negara penjajah, lebih tua, jabatannya tinggi, ekonominya bagus, latar belakang pendidikan tinggi, yang biasanya sering kali jadi penghalang bagi orang Kristen untuk rendah hati, sering kali jadi penghalang bagi orang Kristen untuk mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu tidak terjadi pada perwira ini. Malah dia total mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Maka responlah firman ini. Mulai kita mendengarkan firman ini, ambil sikap Bapak, Ibu, anak-anak muda, semua saudara mendengar. Datang di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku lebih terfokus pada janjimu daripada perintahmu. Tersirat di balik itu seolah-olah engkau yang beribadah kepada kami. Karena fokus kami janjimu berarti kesukaan kami. Kau harus memenuhi kesukaan kami. Maafkan Tuhan, ampuni kekejian ini. Harus berani kita katakan begitu. Sebaliknya kita ambil tekad. Mulai aku mendengarkan firman ini, fokusku perintahmu Tuhan. Apapun yang kau katakan. Sama seperti tadi, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak menghormati orang tua, ada kesalahan siapapun, ampuni kesalahan orang lain. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik, bangun pagi baca Alkitab. Itu yang kita bangun menunjukkan kita beriman yang benar. Sehingga bukan saja kepada perwira ini Tuhan menyatakan ayat 10. Tapi kita juga berkata kepada Roh Kudus, tolonglah saya Roh Kudus, supaya ayat 10 pun dialamatkan kepada saya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada murid-muridnya yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seperti bapak ini, ibu ini, anak muda ini, itu yang harus dialamatkan kepada kita. Karena kita fokus kepada perintahnya. Katakan sepatah kata saja, aku percaya, taat, taat, taat. Maka apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul hati, Tuhan sediakan. Itu tertulis. Tapi bagi siapa?
bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu kata kuncinya. Siapa yang mengasihi Dia? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Maka berapa banyak perintah Tuhan yang kita ketahui dalam Alkitab, berapa banyak kita nggak mau tahu untuk melakukannya. Mari kita semua bertobat, ambil keputusan, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita doulos, Dia kyrios. Bukan kita tuannya, Yesus tuannya. Bukan Tuhan yang taat kepada kita, kita yang taat kepada Tuhan. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena mengasihi. Dengan sukacita kita taat kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau baik dan sangat amat baik Tuhan pada kami. Kebenaran firman hari ini kami dengar menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami Tuhan. Menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Walaupun konsekuensi itu Kau tegur kami. Karena tidak ada Bapa yang tidak menegur atau menghajar anak yang dikasihi. Terima kasih untuk teguran-Mu. Bahkan hajarlah kami kalau kami mengeraskan hati. Jangan diamkan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan kami ditegur. Karena Engkau berkata, jangan berbohong, jangan mencuri, itu juga perintah-Mu. Jangan berzina, jangan melakukan hal yang najis. Jika ada perintah-perintah-Mu, secara langsung tidak langsung menegur dosa dan kejahatan kami. Ampuni, ampuni, ampuni setiap kami Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami yang mendengarkan firman dimanapun jemaat GBRM berada. Atau siapapun simpatisan mendengar. Ampuni Tuhan. Sebaliknya, bukan sekedar mengampuni, Kau ampuni kami, tapi Roh Kudus Kau karuniakan pada kami supaya kami taat, bahkan taat sampai garis akhir. Biarlah fokus kami semua bukan lagi janji-Mu Tuhan, melainkan perintah-Mu Tuhan. Sehingga fokus kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah menunjukkan kami mengabdi kepada Engkau, beribadah pada Engkau. Bukan Kau yang mengabdi pada kami, bukan Kau yang beribadah kepada kami Tuhan. Jamah dan jamahlah kami Tuhan. Selanjutnya terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Seperti yang Kau maksud ya Tuhan. Lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Dan materaikanlah itu dalam loh hati kami masing-masing. Roh Kudus, Roh Penolong. Roh Kudus, Roh Penghibur. Roh Kudus, Roh Pemimpin. Roh Kebenaran. Mampukanlah setiap kami mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di rumah, di gereja, di pekerjaan, di bermasyarakat, dimanapun kami berada. Sehingga nama Engkau dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, siapapun mereka yang mengambil bagian ibadah. Termasuk gembala kami, Pak Paulus, Ibu, anak-anak, anak mantu, cucu, semua keluarga besar GBRM. Berkatilah mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan,
bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 46670000008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat dengan tema iman yang benar. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara, arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala dan katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan tetap membuatnya berhasil. Engkau akan tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Dan apapun yang kau minta kepada Bapa di surga, kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu